Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 3 Maret 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus, bab 10, ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudara-saudariku yang terkasih, ada seorang pemuda datang pada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah." Yesus selalu menyampaikan syarat dan tuntutan yang perlu dilakukan pemuda itu, yakni jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Si pemuda itu menjawab, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Orang muda ini termasuk orang yang baik. Ia telah menjalani syarat yang disampaikan Yesus dengan baik. Menurut saya ia pantas untuk kehidupan kekal. Tapi Yesus selalu mengingatkan hal penting pada anak muda ini. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu pada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Mendengar itu, kata-kata orang muda itu menjadi sangat kecewa dan pergi dengan sedih. Setelah itu Yesus berkata pada para muridnya, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Saudara-saudariku terkasih, dalam perjanjian lama kekayaan dianggap sebagai tanda bahwa Allah memberkati orang itu. Karena itu tidaklah mengherankan kalau para murid sangat terkejut dengan pernyataan Yesus itu. Itulah sebabnya mereka bertanya, "Kalau begitu siapakah yang bisa diselamatkan?" Jawaban atas pertanyaan itu hanya satu, yaitu tidak mungkin orang bisa diselamatkan. Yesus meneguhkan ketidakmungkinan itu dengan mengatakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin,
tapi bagi Allah itu mungkin. Yesus menegaskan, jika kamu berpikir kamu bisa masuk ke dalam kerajaan surga dengan usaha kamu sendiri, maka kamu tidak mungkin akan bisa masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam surga adalah mujizat yang hanya dimungkinkan oleh rahmat Allah atas anugerah Allah yang cuma-cuma. Saudaraku terkasih, Yesus menyuruh anak muda itu untuk menjual semua miliknya. Bukan karena harta kekayaan itu adalah buruk di dalam dirinya sendiri, melainkan kekayaan itu bisa memberikan rasa aman yang palsu. Kita berpikir bahwa kekayaan bisa membeli segala-galanya, padahal tidak. Uang memang kita butuhkan, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan kita. Kebahagiaan itu dibangun tidak di atas dasar uang. Kita bisa menyaksikan banyak orang kaya yang memiliki banyak uang, tapi keluarga mereka tidak bisa pernah bahagia. Kita mungkin tidak termasuk orang kaya, namun ada banyak hal yang bisa memberi kita keamanan palsu. Seperti pekerjaan kita, karier kita, prestasi, jabatan, sebagainya. Maka hari ini Yesus mengundang anak muda dalam Injil untuk menggantungkan hidupnya pada Allah semata-mata. Yesus mengundang kita, Anda dan saya, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Allah punya kuasa untuk semuanya. Percaya. Dan berserah diri pada Allah adalah pilihan hidup beriman. Tuhan selalu memberikan berkat bagi mereka yang percaya. Kalau kita mampu, kita punya segala-galanya, jangan membuang kita sombong. Di atas itu semua ada Allah. Kekuatan kita hidup beriman adalah menggantungkan hidup kita, mimpi-mimpi kita kepada Allah. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.